Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihil akhyar wa barik wa sallim tasliman katsira. Alhamdulillah, puji syukur bagi Allah yang telah memudahkan kita untuk saling mengekspresikan cinta di pagi ini. Aku tahu banget teman-teman datang ke sini adalah karena cinta. Aku tahu banget teman-teman hadir di sini, teman-teman sibuk, teman-teman banyak deadline, teman-teman banyak kerjaan, tapi ada bukti cinta. Teman-teman hadir di sini membawakan sejuta senyuman untuk teman-teman yang hadir, sesama bestie-bestie yang hadir di sini, untuk majelis taklim yang ada di sini, untuk bahkan kita hadir di sini karena cinta besar kita kepada rakyat Palestina. Dan insya Allah kita akan membuktikan bahwa kita punya cinta dan kita akan ambil bagian cinta kita untuk Indonesia dan untuk rakyat Palestina. Barakallahu fikum, hatur nuhun, terima kasih teman-teman yang udah hadir ya. Dan wajabat mahabbati lil mutahabbin fiyya walil mutajalisin fiyya walil mutazawirin fiyya walil mutabadilina fiyya. Karena teman-teman sudah hadir dengan cinta, melangkah dengan cinta, bernafas dengan cinta, maka Allah yang akan mengucapkan syukur berterima kasih atas cinta yang teman-teman hadirkan di sini. Makanya dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wajabat mahabbati. Teman-teman yang hadir di sini mendapatkan garansi cinta, mendapatkan jaminan cinta. Teman-teman yang hadir karena cinta, duduk karena cinta, bersatu karena cinta, berkumpul karena cinta, berkarya karena cinta, bahkan kita akan mengambil bagian kita mengekspresikan cinta kepada rakyat Palestina ini. Allah yang akan membalas wajabat mahabbati. Dijamin cinta dari langit, dijamin cinta dari Allah, dijamin cinta dari seluruh penduduk langit, bumi, isi lautan, semuanya akan mengekspresikan cinta buat kita semua. Allah, apakah karena Allah? Iya, kita hadir di sini karena Allah. Allah, benarkah teman-teman mengungkapkan cinta ini karena Allah? Iya, karena Allah. Maka insya Allah kita akan dibangkitkan oleh Allah ala manabir an-nur. Kita akan dibuatkan Allah mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Ya Allah, kenapa di sana ada saudaraku yang duduk di atas mimbar-mimbar cahaya? Kenapa mimbar mereka begitu berkilau, begitu indah? Karena mereka di dunia berkumpul karena cinta kepada Allah, bersatu karena cinta kepada Allah. Seperti yang sudah kita rasakan di antara bestie-bestie kita ya, kita ngerti banget ya bahwa kita punya perjalanan panjang banget. Kita butuh supporter, bener nggak? Kita butuh bestie yang hanya ngelihat senyumnya aja kita feel happy. Teman-teman nggak pernah tahu bahwa senyuman kita begitu berharga buat teman-teman kita.
teman-teman nggak akan sadar bahwa keceriaan kita, semangat kita, support dari kita itu ternyata benar-benar bisa membawa circle kita, lingkungan kita menuju kepada lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, bergembiralah karena kita hanya memahami satu bahasa cinta. Dan selain kita ngedapetin wajabat mahabbati, kita juga ngedapetin perjalanan yang ketika panjang. Kalau bersama Besti mungkin akan terasa cepat. Misalnya teman-teman nih ya, kita destinasinya kemana? Kita mau pergi kemana? Mau perjalanan kemana? Perjalanan kita panjang, perjalanan akhirat kita jauh ya. Dan itu butuh teman yang membahagiakan kita, mendukung kita. Kalau misalnya kita pergi ke mana nih? Kita mau pergi naik gunung. Gunung apa? Rinjani. Ternyata kita menemukan teman-teman yang tidak support iman kita. Teman-teman yang tidak support akhlak kita. Jadi sama dia, misalnya dia toksik, misalnya dia kayak kurang paham tentang agama, hanya perjalanan Rinjani saja itu akan menyulitkan kita. Padahal ini hanya perjalanan menuju ke Gunung Rinjani, belum perjalanan menuju ke surga gitu. Jadi kalau misalnya kita pergi ke Mekah, ke Madinah pun kita akan mencari teman-teman terbaik kita. Supaya apa? Supaya kita akan mencari siapa yang tawafnya paling kuat, siapa yang doanya paling khusyuk, siapa teman-teman yang sedekahnya paling gede. Misalnya nanti di Aman Palestina sini ya, yang akan kita support bareng-bareng, siapa nih yang paling gede. Ini teman yang lain ini akan memberikan motivasi buat kita. Oh, temanku ternyata sedekahnya sedekah yang nggak takut miskin misalnya. Oke, saat itu atau saat ini dia pemenangnya. Next aku harus jadi pemenang berikutnya. Seperti Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini beliau pernah punya circle yang hancur-hancuran. Siapa? Beliau satu circle dengan Abu Sufyan waktu masih kafir, satu circle dengan Abu Jahal, satu circle dengan bapaknya Khalid namanya Walid, satu circle dengan musuh-musuh Islam, musuh-musuh Rasulullah SAW, sehingga Umar berkompetisi gimana caranya menjadi yang paling jahat. Ini kompetisi di satu circle. Siapa yang paling jahat, dia yang akan mendapatkan kemenangan, mendapatkan piala hebat. Karena di situ adalah circle kejahatan, circle keburukan. Nah, biiznillah, dengan izin Allah bukakan pintu hati Umar bin Khattab, dan Umar bin Khattab memiliki circle yang jauh berbeda dengan circle lamanya. Beliau punya siapa saja? Punya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, punya Hamzah, punya Bilal, punya Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau punya Utsman bin Affan. Circle-circle hebat yang membuat Umar bin Khattab setiap hari kepanasan. Karena kan Umar ini tipe panas gitu. Artinya panas apa? Dia kompetitor. Pokoknya aku harus punya level tertinggi di antara circle aku. Nah, karena ini circle-circle hebat, luar biasa percepatan Umar bin Khattab. Beliau termasuk salah satu sahabat yang rada telat masuk Islamnya, rada lama. Aina anta ya Umar, kamu kemana aja wahai Umar, kok telat banget masuk Islam? Menyadari seperti itu, Umar jadi sedih. Aku harus ngejar. Aku dulu pemenang di circle Quraisy, kafir Quraisy. Sekarang aku harus jadi pemenang di circle Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, siapa hari ini yang sudah
menjenguk orang yang sakit, Abu Bakar As-Siddiq mengangkat tangannya. Ana ya Rasulullah. Dalam hati Umar, ya dia lagi. Dia pemenangnya hari ini. Kemudian siapa yang hari ini sudah bersedekah? Angkat tangan. Abu Bakar As-Siddiq. Ana ya Rasulullah. Ya dia lagi. Itu semakin membuat Umar bin Khattab panas, dan besok harus aku yang jadi pemenangnya, sampai ketika pada Yom atau hari terberat, Yom Sauda, hari-hari gelap, hari-hari yang sangat pekat, di mana kaum muslimin gak bisa makan karena diboikot, dikeluarkan dari rumahnya. Mereka dikeluarkan dari rumahnya selama 3 tahun ya, dan tinggal di padang pasir ya, hanya memakan daunan. Dan Umar bin Khattab dan Abu Bakar masih menjadi 2 orang yang terus berkompetisi siapa duluan yang mengantarkan bahan pangan untuk umat Islam yang berada dalam kondisi sulit. Ini teman-teman yang dirahmati Allah, pentingnya kita memilih circle, memilih teman, memilih komunitas. Komunitas kita ini mau lomba apa? Mau kompetisi apa? Itu teman-teman bebas memilih. Teman-teman boleh memilih circle fashion. Nanti teman-teman akan lomba dan bisa habis-habisan, ngabisin waktu, ngabisin tenaga, ngabisin pikiran untuk fashion. Tapi misalnya teman-teman memilih circle-circle ketaatan, circle sosial, circle ilmu, circle programming, memprogram kesejahteraan, memprogram keilmuan, memprogram kegiatan-kegiatan positif, teman-teman sama-sama mengeluarkan harta, sama. Kita ngeluarin harta, ngeluarin pikiran, ngeluarin waktu, tapi pasti beda banget ya. Apa yang kita kerjakan itu sangat berbeda, hasilnya juga berbeda. Makanya teman-teman yang dirahmati Allah, kalau ingin ganti nasib, gantilah circle. Ini sudah umum difahami untuk semua orang. Bersyukur ya Umar bin Khattab ya, benar-benar berganti nasib. Bayangkan kalau misalnya Umar bin Khattab masih di circle yang sama, Abu Jahal. Beliau ada di mana? Beliau ada di neraka terbawah. Beliau pernah satu circle dengan Abu Lahab. Gimana nasibnya Abu Lahab? Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Celaka intinya. Abu Lahab celaka, bisa jadi circle-nya celaka. Kemudian beliau satu circle dengan Walid, ayahnya Khalid. Ini juga beliau sudah dijamin menjadi menjadi penghuni surga terdalam. Bayangkan ya, kalau misalnya Umar tidak buru-buru mencari circle atau mendapatkan circle, merubah circle, mungkin nasibnya akan sama dengan circle lamanya. Dan barakallah ya li Umar, semoga Allah memberkati ya Umar. Umar memilih circle yang baik dan menjadi pemimpin di circle-nya, di komunitasnya, dan beliau berhasil menjadi Amirul Mukminin. Ini karena kita berusaha untuk mencari yang terbaik untuk lingkungan kita, kebaikan kita, bahkan nasib kita. Umi, kenapa ya saya teh gini. Misalnya banyak banget kesulitan ya. Saya kesulitan dengan circle saya karena circle saya ini menjauhkan saya dari Allah, membuat saya lalai, membuat saya tidak taat sama Allah. Itu sebenarnya jawabannya gampang banget. Kamu hanya butuh pindah circle supaya nasib dunia kamu dan akhirat kamu bisa lebih baik lagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya metafor, perumpamaan yang sangat cantik. Seseorang yang punya bestie yang baik dan bestie yang buruk, jelas nasibnya sama, jelas kebahagiaannya sama, jelas stylenya sama, jelas stylenya beda ya. Sorry, aku dari tadi bilang sama ya, maafkan.
Beda banget. Sebeda apa? Yang punya bestie orang yang baik, maka dia seperti berteman dengan penjual parfum. Gimana sih penjual parfum? Kamu bisa akan menyenangi parfum. Misalnya nih, aku temenan sama Teh Riris. Di sini ada Teh Riris ya, bener nggak? Oke, betul. Teh Riris ternyata dagang parfum. Misalnya. Terus aku berkunjung ke rumahnya, Teh, ini apa gitu? Ini parfum loh. Wah, banyak banget koleksinya. Oh ya, ini yang terbaik. Ini intinya kita akan diedukasi tentang parfum. Aku boleh nggak nyobain? Ih, boleh banget. Ih, bahkan ini gratis. Itulah keberuntungan ketika kita berteman dengan pedagang parfum. Sepelit-pelitnya dia gitu misalnya, ih masa sama temen minta beli dong, oke saya beli. Tetap saja saya beruntung karena saya mendapatkan parfum. Berbeda lagi ya metafor dari Rasul tentang teman yang buruk, seperti nafih al-kir, seperti peniup peniup perapian. Kamu berteman dengan yang peniup perapian. Gimana sih peniup perapian? Resikonya tinggi teman-teman, kalau nggak kena asapnya bajunya bisa bolong, itu sudah pasti. Artinya teman-teman yang dirahmati Allah, ma u'tiya lil 'abdi khairon, ya, tidaklah seorang hamba diberikan kebaikan, kenikmatan lebih besar setelah iman kecuali teman. Jadi nikmat pertama adalah iman. Ini satu, kita pegang erat-erat. Nikmat pertama. Nikmat kedua adalah teman. Kenapa teman? Teman ini yang akan membantu kita menumbuhkan iman, atau sebaliknya, teman yang akan membuat iman kita sekarat. Teman yang akan membuat kita lebih sabar, atau sebaliknya, teman yang akan membuat kita kena apa? Kena mental. Ini teman yang akan mendekatkan kita ke surga, atau sebaliknya, kita punya iman karena punya teman yang gak baik bisa menggiring kita pelan-pelan menuju kepada neraka. Teman kita yang akan membawa kita kepada tawakal, majelis taklim, program-program sosial, program-program kebaikan ya, ilmu, atau sebaliknya, teman yang akan membawa kita kepada program-program sia-sia. Ini benar-benar kita harus hati-hati. Aku berteman sama dia, apa kabar imanku? Kalau iman aku oke, lanjut. Kalau iman aku semakin subur, jangan lepas, pegang erat-erat. Tapi kalau ternyata aku berteman sama dia, kok imanku makin ngaco ya, kok imanku makin nguap, makin menghilang, aduh, aku waktunya mencari teman yang lebih support. Jadi nomor satu adalah iman, nomor dua adalah teman. Seperti yang aku katakan ya, bahwa kita punya perjalanan panjang diisi oleh teman. Kita punya perjalanan panjang disupport oleh teman. Dan tentu saja ini bukan mendewakan teman ya, tapi teman itu benar-benar bisa membuat kita berjalan lebih cepat, lebih nikmat, dan lebih happy. Itulah kehebatan seorang teman. Makanya teman-teman yang dirahmati Allah, kalau kamu sudah merasakan cinta kepada teman, karena cinta itu kan datangnya dari Allah ya. Kita karena benar-benar mencintai dia karena Allah, maka ungkapkan, inni uhibbuk fillah, aku mencintaimu karena Allah. Jangan sungkan. Umi, itu kan campaign LGBT, enggak say. Beda ya. Campaign LGBT itu nafsu yang di up. Tapi kalau cinta sesama muslim, sesama muslimah gitu, ini kita jauh dari nafsu. Justru ini yang bicara adalah iman. Ketika aku di Mesir, memang aku dulu belum terbiasa dengan budaya Mesir ya. Aku sering tiba-tiba dipeluk oleh temen gitu.
Aku dulu di Mesir dipanggilnya Maria ya. Aku dipeluk langsung, Masya Allah Maria, ini uhibbuki fillah, gitu kan, karena belum terbiasa. Dan dia hanya memberikan aku satu permen kecil, mengungkapkan cinta, dan itu tuh apa ya, romantis banget gitu. Aku bisa merasakan cinta dia meskipun hanya dengan satu permen. Maria uhibbuki fillah, dan bukti cintaku adalah permen ini. Dan aku menerima cinta itu, dan sampai sekarang, sampai detik ini, momen romantis itu tidak pernah aku lupakan. Kenapa? Karena itu cinta mukhlaso, cinta murni dari Allah untuk sesama hambanya Allah. Makanya biasanya kalau kita saling mencintai itu ada beberapa syaratnya ya. Enggak, karena namanya cinta ini seperti tanaman. Kalau tidak kita rawat, kalau tidak kita tumbuhkan tanaman itu, la yahya wa la yamut, mati nggak mau, hidup segan. Seperti itulah kisah cinta banyak di luar sana ya yang tidak dirawat. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, rawatlah cinta dengan misalnya dengan ikhlasun niyah. Kita mencintai hamba Allah karena Allah, bukan karena dia pedagang parfum, ya kan? Bukan karena dia sosialita, bukan karena dia populer, bukan karena dia macam-macam, tapi memang tulus cinta karena Allah, ikhlasun niyah. Kemudian kita harus punya berikutnya ini ada beberapa apa ya istilahnya, anasir, ingredient yang harus kita miliki atau pupuk-pupuk cinta. Selain ikhlas adalah understanding, saling memahami, saling mengerti. Karena di dalam berteman gak mungkin kita selamanya rukun, gak mungkin kita selamanya satu ide, satu pikiran, satu gaya bekerja. Kita mungkin akan berbeda, kita mungkin akan berselisih, kita mungkin akan sedikit kesenggol, bahkan mungkin sedikit memanas. Tapi kita kalau saling understanding, saling memahami, saling mengerti, insya Allah Allah akan terima cinta kita. Jadi understanding ini penting. Umi, aku tuh sayang sama dia, tapi kok dia cara berpikirnya gitu ya Mi, dia itu hang apa gimana ya. Ya kita harus paham, mungkin proses dia sedang seperti itu, fase dia sedang seperti itu, atau ilmunya sedang ada di situ. Tetap kita punya cinta meskipun kita berbeda, tetap kita punya sayang meskipun kita sedikit berselisih. Ini namanya understanding. Next, yang harus kita miliki ketika kita punya circle ya, yang pasti tadi setelah iman ya. Setelah iman kita punya ikhlas, kita punya understanding, kemudian kita punya, yang pasti mah kita punya preferensi, kita punya pegangan. Seperti yang aku bilang tadi ya, yang namanya berteman dalam satu circle, satu pekerjaan, satu program, itu pasti ada perselisihan. Fa in tanaza'tum ya, jika kalian berselisih, jika kalian berbeda pendapat, kembalilah kepada Allah dan Rasulnya. Kita punya Al-Quran, kembali kepada Al-Quran. Kita dinginkan yang panas, kita cairkan yang sudah membeku, kita dekatkan yang jauh dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran jadi referensi penting. Kemudian yang harus kita miliki juga adalah kayak mentornya, mursyid. Harus ada. Misalnya teman-teman punya circle ya, circle apapun itu, jangan circle tanpa pembimbing. Karena sebuah circle tanpa pembimbing hanya jadi gerombolan. Dan apalah makna gerombolan ya? Gerombolan itu dia punya kekuatan, tapi kekuatannya kurang terarah. Kalau punya pembimbing, punya mursyid, ya kan, kita punya iman, punya segala macam, kemudian kita punya kekuatan kita arahkan menjadi satu kesatuan umat Islam. Kita mau kemana? Kita punya agenda besar apa untuk umat Islam?
itu bisa disatukan lewat satu pembimbing, dan setiap pembimbing akan menyatukan agenda-agenda. Harusnya seperti itu. Yang paling penting apa dulu yang harus kita kerjakan. Jadi jangan sampai kita tuh kayak punya circle hahaha doang, circle ketawa ketiwi doang, belum bisa jadi solusi, belum bisa jadi sumber rahmah ya. Jadi memang tujuan sebuah circle itu adalah multiply itu membesarkan, dan expand membentangkan rahmah untuk yang paling dekat dengan kita maupun yang paling jauh. Di sini kita punya Circle Aman Palestina ya, yang agendanya sudah berjalan ya, baik agenda reguler maupun yang non reguler, dan insya Allah semuanya bermanfaat. Begitulah ya gunanya sebuah circle ketaatan. Jadi gitu teman-teman yang dirahmati Allah. Oke. Berikutnya ya, jadi teman-teman yang dirahmati Allah, jangan merasa lelah. Biasanya memang ada kelelahan. Saya lelah, saya capek, saya bosen, saya sudah mati gaya di circle itu, di lingkungan itu. Nah teman-teman nggak harus di circle itu saja. Teman-teman boleh gabung di circle yang lain, mengembangkan diri. Artinya dimanapun teman-teman berada ya, yang harus teman-teman jadikan booster adalah wajabat mahabbati. Di circle manapun kalian dijamin cinta dari Allah, jika benar-benar di situ teman-teman saling mencintai karena Allah. Al-mutabadzilina fiyya, orang-orang yang saling mutabadzil itu saling mengerahkan seluruh energinya, pikirannya, hartanya, passionnya. Kita masing-masing punya passion, kita masing-masing punya hobi ya. Kita kerahkan semuanya untuk Allah, maka kita juga sudah mendapatkan wajabat mahabbati, mendapatkan jaminan cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, dan yang paling penting ini ya teman-teman yang dirahmati Allah, al-mu'min lil mu'min kalbunyan yashuddu ba'dahu ba'da. Mukmin dengan yang lainnya, sesama mukmin kalbunyan, seperti bangunan. Harusnya yashuddu, saling support. Harusnya yashuddu, saling menguatkan. Harusnya yashuddu, saling memberikan solusi. Harusnya yashuddu, saling mengisi ya. Ini yang diharapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kita sudah declare bahwa ana mukmin. Jangan pernah mengatakan masalah Palestina ya udahlah ya, itu kan masalah Palestina gitu. Masalah Suriah ya udahlah ya, itu kan istilahnya DL gitu kan, kita nyebutnya DL, yaitu derita lo sebagai orang Suriah. Masalah Yaman, Rohingya, berbagai masalah, bahkan di Indonesia juga kita punya berbagai masalah perempuan, masalah anak, masalah pendidikan, bla bla bla. Ya udahlah itu kan masalah mereka. Seakan-akan kita ngomong itu kan DL, derita Allah gitu. Jadi ini salah banget ya yang diajarkan oleh Rasul. Kalbunyan, seperti satu tubuh, yashuddu ba'duhum ba'da. Masalah Palestina, masalah kita. Masalah Suriah, masalah kita. Masalah kemiskinan di Indonesia, masalah kita. Masalah misalnya kurangnya pendidikan, masalah kita. Masalah perekonomian di Indonesia, itu masalah kita. Kita nggak boleh melepas tanggung jawab. Terus saya bisa ngapain gitu? Aku bisa apa? Emang aku bisa ngapain? Bisa. Teman-teman bisa melakukan apapun. Banyak banget yang bisa kita kerjakan untuk menjadi solusi berbagai permasalahan yang kita lihat. Tapi masalahnya terlalu banyak. Saya harus mulai dari mana? Mulai yang kamu bisa, yang kamu mampu, yang terjangkau. Itu ya. Tentang Filistin atau tentang yang lain. Itu mah terlalu gede masalahnya. Saya nggak sanggup. Yes. Saya sendirian, saya nggak sanggup.
Teteh sendirian gak akan sanggup. Teman-teman yang ada di sini, blok sini sendirian gak akan sanggup. Kita butuh bareng-bareng. Kita butuh bersatu. Kita butuh sepakat. Kita butuh satu kata. Kita butuh satu agenda. Kita butuh satu program yang menyatukan. Dan dengan izin Allah, Allah sangat mencintai persatuan. Allah sangat mencintai ukhuwah wajabat mahabbati. Ketika tampak umat Islam bersatu padu, kal jasad al wahid, seperti satu tubuh, satu rasa, satu pikiran, satu feeling ya. Ketika Allah turunkan rahmahnya, Allah turunkan pertolongannya, itu bukan sesuatu yang mustahil. Yang paling penting, kita sebagai muslim sudah pantaskah mendapatkan cintanya Allah? Kita sebagai komunitas Islam sudah pantaskah mendapatkan janji-janji kemenangan dari Allah? Kita sebagai mukminah, sebagai perempuan-perempuan pewaris Khadijah, pewaris Khansa, pewaris Nusaibah, pewaris Aisyah, pewaris Maryam, sudah pantaskah kita mendapatkan pertolongan seperti yang Allah berikan kepada para perempuan itu? Dan kita harus memantaskan diri. Dan kita harus berusaha as-sa'yu ilallah, menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Aku bacakan lagi ya. Mathalul mu'min fi tawadihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamathalil jasad al-wahid. Perumpamaan mukmin, Rasul sangat concern, fokus, dan menjadikan ini isu penting di sepanjang zaman. Yang kita butuhkan adalah kal jasad al-wahid, seperti satu tubuh. Mereka saling menyayangi, saling memberi kasih, saling merasakan. Di sana banyak sekali perempuan yang dijadikan janda, dan hati kita teriris. Di sana banyak sekali anak-anak yang dijadikan yatim, dan kembali hati. Ya, memang kita masih banyak kelemahan ya, belum bisa banyak membantu. Tapi satu feeling saja itu sudah diapresiasi oleh Rasulullah SAW, sudah dihargai. Ya, di sana anak-anaknya dijadikan yatim, perempuannya dijadikan janda, laki-lakinya pokoknya kriminal tingkat tinggi. Begitu brutal, anti humanis, sangat rasis, dan itu terjadi setiap hari, everyday suffering, setiap hari terluka, setiap hari ada korban, setiap hari ada penindasan, setiap hari ada kejahatan, setiap hari, dan itu hanya kita tonton, hanya kita lihat ya, Masya Allah. Dan mungkin kita tidak hanya menonton ya, dalam hati ketika kita menonton semua itu, kita berdoa dan berusaha mengulurkan, kita punya compassion, kita punya sayang. Apa yang bisa kita berikan, apa yang bisa kita lakukan untuk meringankan kesulitan yang ada di sana. Teman-teman yang dirahmati Allah, maut ini, homeland, negeri kita bersyukur kepada Allah. Di sini kita terjamin saliman muna'aman, ghaniman mukarraman. Di negeri ini, dan kita terus berdoa semoga di Indonesia, semoga di Palestina, semoga di seluruh negeri-negeri muslim dijamin saliman keamanannya, muna'aman kesejahteraannya, ghaniman kemenangannya, dimenangkan yang baik dan dikalahkan yang batil, dimenangkan yang hak dan dikalahkan yang zalim. Saliman muna'aman ghaniman mukarraman, dan dijaga kehormatannya.
Masya Allah, kita bersyukur kepada Allah, kita perempuan di sini sangat terjaga kehormatannya. Kita mau cari ilmu, kita mau baca Al-Quran, kapanpun, bahkan kita bisa melaksanakan sholat taraweh, bisa iktikaf, sangat bebas. Kita bersyukur dan kita berdoa supaya teman-teman yang di Gaza, yang di Palestina, ya di tempat-tempat lain diberikan jaminan keamanan beribadah. Karena setiap hari kita saksikan rumah ibadah dinodai, orang sedang sholat dinodai, orang sedang berdoa dibunuh, ditembak. Itu terjadi hampir setiap hari. Dan nahnu kal jasad al wahid, dan kita ini satu jasad, al mutabadzilina fiyya, yang mengerahkan fikirannya, perasaannya, hartanya, cintanya fiyya, fi sabilillah, di jalan Allah, wajabat mahabbati, Allah jaminkan cintanya. Teman-teman yang dirahmati Allah, kalau ini karena aku melihat energi Palestina ini energi yang tak terpadamkan, energi yang khulud itu eternity, yang gak akan bisa dipadamkan. Yuriduna liyutfi'u nurallah, mereka sangat ingin memadamkan cahaya Allah. Wallah mutimmu nurah, dan Allah yang akan menyempurnakan cahayanya. Dan kita harus ambil bagian untuk menyempurnakan cahaya Allah di negeri kita, di Indonesia, lewat apapun, lewat karya apapun, lewat media apapun, lewat hobi apapun, lewat passion apapun yang teman-teman miliki, adalah liyutimma nurahu walau karihal kafirin, untuk menyempurnakan cahaya Allah, meskipun ada yang tidak suka, meskipun ada yang selalu menghalang-halangi. Ya, jadi teman-teman yang dirahmati Allah, asyababu layyakil hammuhu ayyastakil, yang masih punya jiwa muda tidak akan pernah putus asa. Yang masih punya jiwa muda selalu menemukan cara. Yang masih punya jiwa muda selalu menemukan jalan keluarnya untuk liberating, membebaskan Al-Aqsa, untuk membebaskan bumi-bumi yang masih menjadi tawanan-tawanan kejahatan, masih menjadi tawanan-tawanan kriminal kemanusiaan. Insya Allah kita punya doa, kita punya karya, kita punya harta, kita punya apapun, yang kita lakukan adalah untuk membantu al-mutabadzilina fiyya. Teman-teman yang dirahmati Allah, saya katakan, atau saya ingin bertanya, mana nih yang lebih penting? Masuk surga, destinasi, sebuah tujuan, atau perjalanannya? Mana yang lebih penting? Perjalanannya atau masuk surganya? Mana yang lebih penting? Ada yang jawab perjalanannya. Oke. Ada yang punya pendapat lain? Masuk surga juga penting. Yes, dua-duanya penting, dan teman-teman jangan melupakan, yang lebih penting adalah teman untuk menemani kita melakukan perjalanan panjang menuju destinasi kita ke surga. Begitu juga cita-cita kita, tujuan kita, agenda kita adalah mengawal, membebaskan Palestina dari penjajah, mengawal, membebaskan Palestina dan Al-Quds dan Masjidil Aqsa dari penjajahan. Dan kita butuh teman yang baik, teman yang soleh, supaya kita tidak melupakan tujuan. Biasanya kalau sama-sama teman gitu ya, kita akan terus saling mengingatkan, kita punya agenda, kita punya program. Hayo kita berjalan. Aku capek, oke, kamu boleh capek, kamu boleh istirahat, kamu boleh bersantai dulu, aku tungguin ya, jangan dimarahin. Kalau ada teman yang bilang capek, aku udah lelah, aku udah capek, kamu mah baru segitu udah capek, kamu mah cengeng, kamu mah jangan manja ya, ini pembebasan Al-Aqsa gini aja kamu udah capek. Jangan dimarahin ya teman kalau udah bilang capek. Nggak apa-apa, kamu boleh capek, kamu boleh istirahat. Kalau kamu siap lagi, kamu kuat lagi, I am waiting for you, aku selalu nungguin kamu. Begitu juga ketika nanti di surga, I am waiting for you.
Bahkan sebuah hadis menjelaskan ya, tidak ada seseorang yang lebih munasyidah. Munasyidah itu ngeyel, gak habis-habis yelling, merengek, meminta apa? Ya Allah, aku dulu pernah punya teman fulan. Temanku fulan kanu yusalluna ma'aya. Mereka dulu sholat bareng sama aku. Kanu yasumuna ma'aya. Mereka dulu puasa bareng sama aku. Mereka ke masjid bareng sama aku. Mereka donate bareng sama aku. Mereka hahaha bareng sama aku. Mereka bersenang-senang sama aku gitu. Di mana mereka ya Allah? Dan Allah mengabarkan mereka masih di neraka. Ya Allah gitu. Aku mohon, unasyid itu terus memohon, aku meminta, datangkan mereka untukku, dekatkan mereka untukku, mereka kebahagiaanku. Aku dulu bercanda dengan mereka, aku ingin bercanda saat ini di surga bersama mereka. Jadi teman yang soleh, teman yang baik akan jadi syafi' lana, yang akan mencari kita ketika kita tertinggal, yang akan nungguin kita ketika kita berjalan lambat, yang akan menanti kita ketika kita terseok-seok, yang akan bahkan menolong kita ketika kita terkubur oleh kejahatan, kriminal ataupun dosa-dosa yang kita kerjakan. Jangan lepaskan teman yang soleh, karena dia akan jadi syafi'. Dan bahkan ketika seseorang benar-benar datang, ini dikisahkan juga di hadis lain ya, aku mendatangi seseorang, kemudian diutus malaikat untuk ngepoin, dan Allah maha tahu, Allah gak perlu kepo ya, ini hanya jadi sebuah adegan penting untuk kita betapa ukhuwah itu dicintai Allah. Di mana ada cinta di antara mukmin, maka di situ Allah akan hadir. Di mana ada saling kasih sayang di antara mukmin, di situ Allah akan terlibat. Di mana ada compassion ya, cinta kasih sayang di antara mukmin, maka di situ Allah akan ikut dengan berbagai adegan yang sedang kita lakukan. Allah sebagai penolong, Allah sebagai zat yang mempermudah, Allah sebagai support untuk circle kita dan lain sebagainya. Jadi seseorang pergi ke ila qaryah, ke sebuah kampung yang jauh, kemudian diutuslah seorang malaikat datang kepada fulan tersebut dan bertanya, wahai fulan, kenapa kamu mendatangi saudaramu? Aku mendatangi dia karena Allah gitu. Apakah benar karena Allah? Iya, karena Allah. Kamu ngedatangin dia mau apa? Mau berenang atau mau menikmati masakannya atau mau apa? Enggak, aku murni karena Allah. Maka wajabat mahabbati. Ini indah sekali teman-teman yang dirahmati Allah. Kalau kita bertemu dengan membawa cinta, Allah hadir bersama kita. Kalau kita di satu majlis membawa cinta, Allah yang akan memultiply itu ada'af, melipat gandakan cinta yang Allah berikan buat kita. Birahmatillah, dengan rahmat Allah kita bisa memberi kasih. Birahmatillah, dengan rahmat Allah cinta itu juga bisa menjadi berlipat ganda. Gitu teman-teman yang dirahmati Allah. Nah, ini biar seru ya, barangkali ada tanya jawab dari teman-teman, saya serahkan kepada moderator.